Sekarang misalkan membahas tentang wawangsalan. Wawangsalan itu apa? Yaitu karangan anu diwangun ku sindir jeung eusi. Karangan yang dibangun oleh sindir dan isi. Dina sindir diwangun ku cangkang jeung wangsal. Anu dijieun wangsalna teh tara ditetelakeun, kudu diteangan tina bagian eusi. Jadi sisindiran yang dimaksud yaitu sisindiran yang ada cangkang dan juga ada isinya. Wangsal itu isinya apa? Kemudian kudu diteangan dina bagian eusi. Kita harus mencari tahu wangsalnya dari bagian isi sisindiran. Supaya lebih paham, mis langsung bahas ke contoh sisindiran wawangsalan. Di sini ada tebenang di situ lembur, tebenang diulah-ulah. Nah, perhatikan contoh wawangsalan ini. Ada dua baris. Baris pertama itu cangkangnya dan baris kedua itu isi. Beda dengan paparkan dan rakitan ya. Kalau wangsar hanya dua baris saja. Kemudian kita lihat cangkang. Di cangkang itu ada kata di situ lembur. Nah, kita cari tahu wangsal dari di situ lembur itu apa? Maksud wangsal itu maksud dari di situ lembur itu benda apa sih situ lembur yang dimaksud itu? Cara mencari tahu bendanya apa, kita lihat ke isi dari sisindiran wangsalan ini. Nah, isinya tebenang diulah-ulah. Katanya harus mirip, diulah-ulah. Katanya harus mirip, diulah-ulah. Dan di situ lembur, yang dimaksud dengan situ lembur itu apa? Jawabannya harus mirip dengan kata yang diulah-ulah, yaitu kulah, gitu ya. Kulah itu apa? Kulah itu kolam. Jadi maksud di situ lembur itu kulah. Kenapa tahu kulah? Karena kita bisa melihat isinya. Isi dari sisindiran ini tebenang diulah-ulah. Katanya harus sama. Apa nih kata yang sama nih? Diulah-ulah. Oh, berarti yang dimaksud situ lembur di cangkang itu adalah kulah. Jadi wangsal dari situ lembur yang ada di cangkang itu kulah. Gitu ya. Kemudian perhatikan tong tu bae jeung balong jeung empang. Sebenarnya kalau situ lembur bisa diartikan juga dengan tidak hanya dengan kulah, tetapi bisa kita artikan dengan empang. Tahu empang kan? Nah, tapi kenapa kita tidak ambil kata empang? Kenapa kita ambil kata kulah? Karena kita melihat ke isinya. Di dalam isi dari sisindiran ini ada kata tebenang diulah-ulah. Maka yang hampir sama dengan kata tebenang diulah-ulah adalah kulah. Jadi arti dari situ lembur di cangkang bukan empang tetapi kulah, gitu ya. Tergantung apa isinya. Katanya harus hampir sama. Wangsalnya harus hampir sama. Ini ada contoh lagi. Tebenang di supa dulang. Ini untuk cangkang. Tebenang di bebenjokeun. Nah, kira-kira di supa dulang itu wangsalnya apa? Kita lihat isi dari sisindirannya. Isinya tebenang di bebenjokeun. Kata apa yang katanya hampir sama dengan di bebenjokeun, yaitu kejo. Jadi yang dimaksud dengan wangsal yang dicangkang di supa dulah itu maksudnya kejo. Kenapa yang dipilih kejo sedangkan di supa dulang itu banyak ya? Kenapa kita memilih kejo? Karena kita melihat isi dari sisindiran ini tebenang di bebenjokeun. Jadi bebenjokeun kejo, katanya hampir sama. Jadi kita pilih kejo. Kemudian kendang gede pakuman. Dagdigdug rasaning ati. Jadi maksudnya kendang gede pakuman. Apa sih yang dimaksud dengan kendang gede pakuman? Wangsalnya itu apa? Kita lihat ke isinya. Dagdigdug nih, ada kata dagdigdug, berarti yang dimaksud kendang gede itu bedug. Tahu bedug? Bedug itu yang biasa dipukul-pukul di masjid sebelum adzan. Nah, itu bedug.
Kemudian mesin ketik elektronik dipaksa kuno pinter. Dipakena kuno pinter. Apa sih yang dimaksud mesin ketik elektronik itu? Bangsalnya itu maksudnya apa? Itu komputer. Karena kenapa komputer? Kenapa mesin ketik elektronik, kenapa komputer? Kenapa enggak kalkulator misalnya ya? Kenapa yang dipilih itu komputer bukan kalkulator? Wangsalnya kenapa wangsal yang dipilih itu komputer bukan kalkulator? Karena kita lihat ke isi dari si sindirannya, dipakena kuno pinter. Katanya yang sama itu komputer, dipakena kuno pinter. Berarti kita pilih komputer bukan kalkulator ya. Seperti itu kurang penjelasan dari Miss. Kurang lebih semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.